Ya, tapi kan itu mencabut subsidi, itu mengurangi biaya belanja langsung yang kayak di zaman Pak SBY diberikan, subsidi langsung yang dicopot, dan itu menyebabkan apa? Rakyat kita yang paling bawah, yang tidak punya akses dan bahkan tidak punya kepentingan terhadap infrastruktur, itu tidak tertolong. Padahal harga-harga mulai naik gitu. Nah sekarang efek dari belanja infrastruktur 2 tahun di masa Pak Jokowi atau 3 tahun ini ya memang harus istilahnya itu unit gawat daruratnya harus disiapkan. Sebab di bawah ini akan makin banyak yang bergelimpangan gara-gara dikorbankan oleh biaya belanja infrastruktur yang ada selama ini gitu loh. Sementara belanja infrastruktur itu belum akan berdampak kepada rakyat yang paling bawah, dan itu butuh waktu beberapa periode, termasuk mungkin belum ada di periode ini. Saya kira itu yang menyebabkan memang harus ada fokus ke bawah, dan saya kira ini akan lebih banyak pada keperluan langsung dari masyarakat ya. Karena rumah tangga Indonesia itu kan punya neraca, namanya neraca rumah tangga, pemasukan pengeluaran. Ini pengeluaran ini tinggi terus, pemasukan merosot terus. Kenapa merosot pengeluaran? Karena subsidi dicabut, harga BBM naik, KDL listrik naik. Itu kena attack terus di sini. Di sininya tuh nggak naik-naik gitu loh. Nah sekarang caranya adalah mungkin ini tidak dicabut tapi ini ditambah, uang masuknya ditambah. Baik itu biaya langsung tunai yang ada selama ini atau subsidi-subsidi belanja yang ditingkatkan. Saya kira itu. Bang, minta tanggapan juga Bang, untuk yang kasus Semanggi dan Trisakti itu kan Pak Wiranto udah bilang bahwasannya penyelesaiannya lewat rekonsiliasi. Mengiris Bang sebagai orang yang terlibat dalam. Dari dulu itu yang penting adalah ada pemerintahan yang berani menuntaskan itu. Jangan itu ditahan-tahan untuk menjadi komoditi menjelang pemilu ya. Kalau mau berbesar jiwa dan menjadi negarawan memang itu harus diselesaikan sekarang. Ya kan? Dan harusnya bisa diselesaikan sekarang, apalagi Pak Wiranto jadi Menko Polhukam yang sekarang kan. Harusnya. Saya setuju dengan metode rekonsiliasi. Bahkan bukan cuma kasus Semanggi 1, Semanggi 2. Seluruh kasus di Indonesia ini harus ada yang berani melakukan rekonsiliasi secara mendasar. Waktu itu pidato Pak Jokowi sudah rekonsiliasi. Tapi kan kalau Imam judicial seperti itu artinya korban itu tidak diperjuangkan di masyarakat. Nah hak-haknya harus diselesaikan. Ya, artinya rekonsiliasi apa sih? Ini ada para pihak, ini ada pemerintah, begitu kan? Pemerintah terjun, selesaikan, salaman, kamu dapat ini, selesai. Kan begitu kan caranya. Selesailah itu, nggak ada orang demo setiap hari. Begitu. Orang demo itu apa sebetulnya? Karena sakit perasaannya, merasa nggak diurusi, merasa tidak mendapatkan keadilan, merasa tidak didengar, dan merasa diperjualbelikan menjelang pilpres doang. Itu yang menyakitkan. Terutama yang kedua itu, karena itu berulang-ulang, capek juga lihatnya. Nanti kalau Prabowo maju lagi, nanti jualan lagi, ham lagi. Kalau kasus